melihat apakah kemungkinan Liga 1 ini akan tetap bergulir di tahun ini dan hal yang tepatkah atau memang harus betul-betul dihentikan atau bahkan diganti nih, Bung Akmal? Ya, saya justru mau berpikir lebih ke depan ya. Ini kan katanya new normal gitu kan. Kenormalan baru atau bahasa kerennya hijrah lah gitu kan. Hijrah artinya bukan cuma sekedar menggelar kompetisi aja. Kompetisi digelar seperti sebelum-sebelumnya ketika sepak bola mati suri karena COVID-19, kemudian digelar kembali, tapi tidak ada perbedaan sama sekali ya, tidak ada maknanya sama apa-apa gitu kan. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang perlu dipikirkan oleh federasi kita sebelum menggulirkan kembali kompetisi. Yang pertama adalah bahwa new normal ini harus ada konsepnya buat federasi sepak bola kita, sehingga kemudian outputnya dapat kita lihat jelas gitu kan, hasilnya gitu kan. Jangan cuma sekedar ya kompetisi digelar lagi, rame lagi, tapi tidak ada hal-hal yang pembaruan atau perubahan-perubahan dari sistem kompetisi kita. Jadi menurut saya PSSI harusnya lebih berpikir terlebih dahulu konsep new normal mereka terhadap sepak bola Indonesia sebelum kemudian menggulirkan wacana kompetisi digelar kembali, kemudian juga wacana-wacana misalnya September 2020 digelar, tapi Liga 1-nya tidak ada degradasi, kemudian Liga 2-nya ada promosi yang memungkinkan kompetisi musim 2021-20 klub. Ini kan artinya ada perubahan format yang seperti ini. Ini yang menjadi kemudian akhirnya lebih banyak kontroversinya dibanding kemudian output yang ingin didapat gitu kan. Jadi menurut saya yang terpenting saat ini adalah new normal PSSI itu harus ada. Harus ada perubahan-perubahan. Misalnya new normal itu ya sepak bolanya harus lebih fair play, lebih respect, lebih kompetitif. Kemudian semua aturan dijalankan dengan baik dan benar gitu kan. Nah, menurut saya agak sulit kalau kemudian memaksakan kompetisi itu berjalan ya, walaupun September. Kalau September berjalan ini kan aturan masih dalam rentang COVID misalnya. Kalau kemudian berjalannya seperti apa gitu? Apakah kemudian melanjutkan 31 pertandingan yang belum dilaksanakan atau menggelar benar-benar dari baru gitu kan, dari mulai match day pertama lagi. Nah, kalau kemudian digelar melanjutkan yang 31 pertandingan yang belum digelar, ini kan amat sangat menarik gitu kan. Bukan maksud saya amat sangat penuh tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Misalnya FIFA dalam regulasi barunya terkait COVID, dia hanya memberikan kemudahan atau keringanan gitu kan, dispensasi pergantian 3 pemain menjadi 5 itu sampai Desember 2020 gitu kan, selama masa COVID. Artinya selama musim ini aja gitu kan. Nah, kalau kita kemudian menggelar 31 pertandingan sisa, kita butuh waktu 7 bulan untuk melanjutkan kompetisi itu. Nah, 7 bulan itu kan kalau kemudian September dimulai, artinya Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Mei baru selesai gitu kan kompetisi kita di musim 2021. Nah, ini kan akan sangat berbenturan dengan jadwal yang sudah tertata di Asia. Kompetisi Asia itu beda dengan kompetisi Eropa. Kalau kompetisi Eropa memang rata-rata mulai bulan Juli, Agustus, September gitu kan. Karena memang mereka musimnya itu. Tapi di Asia rata-rata dimulai kompetisi itu Januari, Februari gitu. Nah, ini bagaimana dengan tatanan kompetisi di Asia sendiri? Jangan sampai kemudian hanya sekedar mengikuti tuntutan, kemudian kompetisi digelar kembali, tapi efeknya tidak ada sama sekali buat sepak bola kita. Gitu. Oke, malahan berdampak di efek kedepannya seperti itu yang juga akan membuat tatanan akan berdampak di tahun selanjutnya seperti itu, Bung Akmal. Iya, kalau menurut saya misalnya dari sekarang. Ini kan ada pengumuman misalnya kompetisi mau dimulai September gitu. Dari sekarang PSSI itu menyiapkan seluruh konsepnya gitu kan. Konsepnya secara utuh menyeluruh, termasuk di dalamnya ya koordinasi dan pembenahan di internal gitu. Selama ini kan yang dilihat dari PSSI ada masalah di internal gitu. Nah, mumpung kemudian kompetisi belum dimulai, segala sesuatunya belum dimulai, internalnya dibenahin dulu gitu kan. Struktur organisasi PSSI yang belum 100% rampung dirampungkan gitu kan. Kemudian aturan kompetisinya juga dibuat sedemikian rupa karena kita belum tahu apakah September COVID-19 ini udah benar-benar bersih atau masih jalan di Indonesia gitu kan. Nah, kalau kemudian masih jalan nanti kebijakan-kebijakan apa aja yang harus dijalankan. Misal, apakah kita bisa kemudian menjalankan sistem kompetisi misalnya
Kalau tidak ada salaman atau jumpa pers mungkin bisa. Yeah. Nah, ini kebijakan misalnya kebijakan apa namanya tanpa penonton. Apakah mungkin misalnya potensi ini bisa dijalankan oleh kita, sementara misalnya masyarakat kita kadang-kadang kan bandel gitu. Ini bagaimana nanti hukumannya atau apa problemnya? Jangan sampai kemudian sepak bola menjadi klaster baru buat COVID-19 di negara kita gitu kan. Ini kan akan menjadi bumerang buat federasi sendiri ya. Nah, yang kedua misalnya soal dijalankan di Pulau Jawa katanya gitu kan. Sementara Pulau Jawa itu rata-rata zona merah semua gitu kan. Nah, ini bagaimana kemudian mengambil kebijakan di Pulau Jawa digelar di sentralisasi kompetisinya. Dan yang menarik, Liga 1 tidak ada degradasi. Ya kalau Liga 1 nggak ada degradasi, Liga 2-nya juga harusnya tidak ada promosi. Artinya orang akan benar-benar bermain bola justru di Liga 2. Nah, Liga 2 kan pasti banyak yang protes juga gitu kan. Apakah mereka mampu menjalankan kompetisi misalnya Liga 2 tanpa penonton? Sementara di kompetisi yang kita ketahui sedang berjalan aja banyak klub yang misalnya masih menunggak gaji musim lalu. Kan karena kebijakan-kebijakan yang dipermudah oleh federasi, PSPS, PSMS, kemudian beberapa tim lain gajinya gaji musim lalu masih belum diselesaikan. Nah, kalau tidak ada penonton rata-rata klub Indonesia gitu, itu kan mayoritas pendapatannya dari tiket pertandingan gitu. Nah, dari mana uang yang mereka dapatkan? Jangan sampai kemudian dipaksakan jalan, akhirnya cari jalan mudah dapat duit, main sama bandar kan repot. Gitu. Oke.